Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa. Kita sore ini akan melakukan perkuliahan dengan mata pelajaran perpajakan. Dikarenakan ini yang pertama, perkuliahan kita yang pertama, maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tiar Mirnasari. Saya merupakan tim dosen dari dosen pengampu yang PJ-nya merupakan Ibu Maristiana Ayu, SE, MSAK, AKTCA. Saya sebagai timnya, Tiar Mirnasari, SPME. Oke, Pak, kita lanjutkan kuliah kita hari ini ya. Dasar-dasar perpajakan. Sebelumnya ada yang sudah tahu perpajakan itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Azam, Amarildo, ada yang tahu nggak? Apa sih perpajakan itu sebenarnya? Kalau menurut Azam? Kalau Azam sih kurang tahu sih Bu ya. Kalau ada koko, Ada yang tahu? nanti Belum tahu Bu. bener nggak buat tanya? Kalau ada koko Jika Kartika, Pajak itu yang harus dibayarkan sama lembaga atau pemerintah ya kayaknya. ya, tapi belum tepat ya. Belum ada yang tahu ya perpajakan itu apa ya. Oke, perpajakan itu definisinya adalah banyak ya versinya ya. Ada yang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu tentang ketentuan Undang-Undang Cara Perpajakan yang berbunyi kontribusi wajib kepada terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tetapi tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara besarnya kemakmuran rakyat. Kalau menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH, pajak adalah iuran atau kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Oke, Azam dan Sartika sudah mengerti dari sini apa yang dimaksud dengan definisi pajak? Sudah Bu. Oke, kita bisa lanjutkan. Sudah Bu. Oke. Kalau ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak itu apa aja sih? Nah, itu ada 4. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, serta aturan pelaksanaannya. Kalau yang kedua, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrak prestasi yang dijual oleh pemerintah. Yang ketiga, pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang keempat adalah pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Pungutan selain pajak itu ada 6. Pungutan bea materai, bea masuk dan bea keluar, bea cukai, retribusi, iuran, dan pungutan lain yang sah atau legal berupa sumbangan wajib. Fungsi dari pajak itu. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau sumber keuangan negara atau anggaran. Dari fungsi tersebut, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua adalah fungsinya sebagai pengatur. Artinya pajak di sini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, contoh penerapan fungsi pajak. Fungsi budgeter itu
Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Sedangkan kalau fungsi pengatur, contohnya yaitu pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Yang kedua adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga adalah tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadinya pemerataan pendapatan. Syarat pemungutan pajak, syaratnya itu ada 5. Pemungutan pajak harus adil, dalam kurung syarat keadilan. Yang kedua adalah pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, syaratnya ekonomis. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Atau ada yang belum jelas? Belum ada ya? Kita lanjut. Jelas, Bu. Jenis pajak. Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompokan menurut golongan pajak lain. Contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau orang ketiga. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Ya. Yang menurut sifat yang kedua yaitu pajak subjektif. Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya itu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya tanpa memperhatikan keadaan pribadi. Contohnya wajib pajak itu yaitu contohnya pajak penghasilan, pajak PPNBM, dan PBB. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM. Kalau yang terakhir pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga baik daerah tingkat 1 ataupun daerah tingkat 2. Contohnya pajak provinsi yaitu kendaraan bermotor, pajak kabupaten atau kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, asas pemungutan pajak yaitu asas domisili tempat tinggal. Yaitu asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, asas sumber. Artinya negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Oke, yang style-style pajak. Apa sih yang dimaksud dengan style-style pajak? Style-style pajak itu ada 3, style-style nyata, style-style anggapan, dan style-style campuran. Style-style nyata yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi, yaitu penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua, style-style anggapan, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga yaitu style-style campuran.
Sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sistem pemungutan pajak? Ibu Tika, ada yang ingin ditanyakan? Sartika Kusuma? Atau yang lain? Ada yang mau bertanya? Belum, Bu, paham. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sistem pemungutan pajak. Sistemnya itu ada 3, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan dalam kurung fiskus untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kalau yang kedua adalah Self-Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kalau yang ketiga adalah Withholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Timbulnya utang pajak ada 2 yang mengatur timbulnya utang pajak itu, yaitu pertama adalah ajaran formil atau ajaran formil, yaitu yang merupakan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh pemerintah dalam kurung fiskus. Yang kedua adalah ajaran material, utang pajak yang timbul karena berlakunya undang-undang. Dalam ajaran ini seseorang akan aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Pajaknya bisa hapus nggak sih, Bu? Bisa. Hapusnya atau berakhirnya utang pajak itu ada 4. Yang pertama adalah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Contohnya, pemotongan gaji setiap bulan oleh pihak ketiga dalam kurung berdasarkan. Yang kedua, kompensasi. Dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Contoh, wajib pajak A menderita kerugian sebesar 10 juta pada tahun 2010 dan mendapatkan laba sebesar 5 juta pada tahun 2011. Maka pajak pada tahun 2011 terhapus dikarenakan wajib pajak A mendapatkan kerugian pada tahun 2010 sehingga dia mendapatkan kompensasi. Yang ketiga, pajaknya kadaluarsa. Jadi nggak cuma makanan aja yang kadaluarsa, tapi pajak juga bisa kadaluarsa. Ini kenapa bisa kadaluarsa? Berarti pajaknya itu telah lewat batas waktu tertentu. Utang pajaknya sudah melewati waktu 10 tahun saat terutangnya pajak. Maka dianggap pajaknya itu sudah kadaluarsa dan nol hasilnya. Kalau yang keempat, pembebasan atau penghapusan. Wajib pajak dinyatakan dihapus apabila wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas. Jadi pemerintah kita itu baik. Jika memang kita mempunyai perusahaan dan perusahaan kita telah bangkrut, maka kita tidak wajib untuk memberikan pajak. Pajaknya jadi dihapus. Oke. Untuk semuanya, karena materinya yang sekarang sudah habis, kita perlu sesi tanya jawab dan sekarang ya. Ayo, ada yang ingin ditanyakan untuk semua tentang pajak? Iya, Ibu Lusita Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya ingin bertanya,
kan kita sering sekali tuh ya makan atau membeli sesuatu itu pasti ada pajaknya. Sebenarnya yang menanggung pajak itu si perusahaan usaha itu sendiri atau para konsumen yang membeli gitu, Bu? Oh, oke. Yang lain? Ada yang lain? Atau dua-duanya gitu? Ada yang lain? Saya Bu, Ya, Azam? misalnya dari selaku pihak pajak tidak mampu membayar, apakah ada konsekuensinya dari pihak pajak ya Bu? Oke. Oke, ada yang lain selain Lusita dan Azam? Ada ya? Cuman 2 itu ya? Cuman ada 2? Ya, Lusita, kan saya tadi sudah bicara tentang pungutan selain pajak. Pungutan selain pajak itu ada bea baterai, bea masuk, dan bea keluar, bea cukai, bea retribusi, bea iuran, dan pungutan lainnya sah. Nah, kalau misalkan kita makan di restoran, itu sebenarnya siapa sih yang harus bayar pajak? Jadi kalau bayar masalah pajak itu emang ada 2 yang membayar pajak itu kita yang makan itu dikenakan pajak, namanya pajak retribusi gitu. Itu kan ada biasanya kalau kita makan ada tulisannya, terima kasih Anda telah membayar pajak sebesar 10%. Gitu. Tapi perusahaannya bayar juga nggak sih Bu? Tempat kita makan tuh restorannya bayar nggak sih? Bayar juga, mereka itu bayar juga. Jadi mereka itu memang bayar retribusi dan bayar pajaknya, pajak pendapatan mereka itu dibayarkan. Kan ada kan salah satu restoran yang sampai sekarang pun masih bermasalah tentang pajak. Ada yang tahu restoran apa? Oh, enak loh, bulat-bulat bentuknya. Sony. Bakso Sony Bu. Ya, bakso Sony. Akhirnya tutup kan gitu. Sony. Kenapa sih Bu? Itu karena masalahnya adalah retribusinya itu tidak sesuai. Jadi jumlah pendapatan retribusi yang sudah kita bayarkan itu menurut Pemda itu tidak sesuai. Sebenarnya dia membayar pajak, bukan berarti ditutup dia tidak membayar pajak. Dia membayar pajak, tapi pajaknya menurut Pemda tidak sesuai. Maka karena ada masalah itu, untuk sementara waktu ditutup. Ya. Oke. Untuk Lusita sudah jelas apa yang saya sampaikan? Jelas Bu, ini ada bukan pertanyaan lain sih, maksudnya ada tambahan lagi gitu Bu. Kira-kira untuk pembayaran pajak itu sendiri, apakah dikasih jangka waktu 1 bulan sekali kah atau 1 tahun 2 kali, begitu peraturannya atau gimana ya Bu? Kalau pajak itu kan kita 1 tahun sekali. Iya, kalau pajak itu 1 tahun sekali. Tapi kalau retribusi itu semua, jadi akumulasi semua retribusi yang setiap hari dia dapatkan diakumulasikan setahun dan itu yang harus dibayarkan ke Pemda. Gitu. Kalau retribusi kan Pemda ya. Gitu. Gimana? Mbak Lusita? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Sudah cukup jelas Bu. Ya. Kalau Azam tadi si Azam nanya, ini kalau misalkan apa tadi Zam? Pertanyaannya tadi? Itu Bu, pertanyaan tadi, apakah ada konsekuensinya jika perusahaan tidak mampu membayar pajak? Ya, ada. Ini kan hapusnya atau berakhirnya utang pajak yang tadi saya bilangin. Kalau memang dia ada apa nih? Misalkan dia menderita kerugian. Kalau menderita kerugian ya wajib pajaknya terhapus. Kalau dia misalkan bangkrut juga dihapus. Jadi dia tidak
tidak memaksakan ya, kalau memang dia tidak bisa membayar dikarenakan bangkrut atau dia mengalami kerugian ya tidak membayar, tapi harus tetap melampirkan data keuangan yang real kepada pihak pajak. Nanti pihak pajak yang akan membuatkan menjadi hapus pajak. Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Alia Menta mungkin? Bu, maaf boleh tanya lagi? Ya. Misal nih Bu, dalam satu perusahaan tersebut itu tutup karena pajak. Nah, terus si perusahaan ini mau membuka lagi usahanya. Terus pajak-pajaknya itu sudah selesai gitu, sudah dilunasi. Kira-kira untuk ngurusnya tuh apakah mulai lagi dari awal atau gimana ya, Bu? Ngurus apanya nih Mbak Lucy? Ngurus apa namanya pajaknya gitu, Bu. Misalnya saya punya usaha, ngurus saya punya maksudnya usaha. Tadinya ditutup tapi Ditutup terus ya udah dilunasi, dia tuh mau buka lagi gitu, Bu. Oh ya. Kalau sudah dilunasi ya dia bisa langsung membuka usahanya kembali tanpa harus konfirmasi kalau memang sudah membayar. Tapi kalau dia belum membayar, terpaksa ditutup sementara waktu. Kalau pihak perusahaan yang bulat-bulat itu ya, itu kan sampai detik ini belum selesai. Masalah pajaknya belum selesai, maka pihak Pemda itu bisa menutupnya. Termasuk pajak-pajak PBB, pajak-pajak yang lain pun pemerintah bisa mengeluarkan surat jika memang kita tidak membayar pajak tepat waktu ya. Sebenarnya gunanya pajak itu apa sih? Kalau kalian tahu sebenarnya fungsi pajak itu penting nggak sih gitu? Penting nggak sih kalau menurut kalian pajak itu sebenarnya penting nggak sih kita bayar gitu? Apa nggak penting lah, untuk apa sih bayar pajak gitu? Kira-kira penting nggak pajak ini sebenarnya? Dan harus dibayar nggak sih sama kita setiap tahunnya? Menurut saya sih selaku warga negara yang baik harus taat pajak ya Bu ya. Iya. Harus taat pajak. Kenapa harus taat pajaknya? Kan pasti ada juga yang ngomong gini, untuk apa sih bayar pajak, ngenakin pemerintah aja, atau fungsinya juga nggak guna untuk saya juga, kan pasti gitu ada ya yang berpikir seperti itu ya. Tapi sebenarnya enggak loh, pajak kita itu berguna banget, bukan hanya karena kita sebagai warga negara yang baik harus taat pajak ya, tapi emang pajak itu bergunanya itu ya untuk kita sendiri juga. Untuk apa Bu? Untuk pembangunan jalan, untuk infrastruktur gitu. Jadi kan kalau misalnya jalannya baik, infrastruktur kita baik, maka kita kan bisa aktivitas dengan baik juga. Gitu. Jadi jalan, infrastruktur itu dari mana sih dananya pemerintah itu? Ya dari pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya. Tuh. Oke, Alia Menta bertanya, Bu, apakah setiap orang wajib dikenakan pajak dan ciri-ciri perseorangan yang dikenakan pajak itu sendiri seperti apa? Oke, setiap orang wajib nggak sih dikenain pajak? Ada yang tahu nggak wajib nggak sih sebenarnya semua orang ini dikenakan pajak tuh wajib nggak? Ada yang tahu nggak? Nih kawannya nanya nih. Wajib Bu. Wajib itu jika dia mempunyai pekerjaan. Kalau dia tidak mempunyai pekerjaan, ya tidak wajib. Pekerjaannya pun yang bagaimana, Bu? Kalau dia hanya tukang beres-beres rumah, itu kira-kira wajib nggak dia kena pajak?
Ya cuma beres-beres rumah doang, bantuin orang-orang, kayak gitu. Wajib nggak Kayaknya kira-kira? kayaknya kalau itu nggak wajib sih Bu. Mungkin yang wajib tuh selaku eh, apa ya, orang yang buka usaha sih Bu, terutama yang pinggir-pinggir jalan, yang memasang plang kayak gitu sih Bu, setahu saya Bu. Karena Ya, kalau itu pajak reklame ya namanya. karena pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain-lainnya Bu. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui itu kebijakan pajak kan Bu. Iya betul. Tapi ya tidak semua orang wajib dikenakan pajak. Orang-orang yang dikenakan pajak itu yang penghasilannya lebih dari 3 juta. Jadi jika penghasilannya setiap bulannya lebih dari 3 juta, maka dikenakan pajak. Pajaknya berapa persen, Bu? 5% pajaknya. Tapi kalau dia kurang dari 3 juta, meskipun dia pegawai yang menerima uang setiap bulan, tapi jika dia kurang dari 3 juta pendapatan setiap bulan, maka dia pajaknya nihil atau nol. Dikarenakan kenapa? Bu, kan kita harus bayar pajak. Iya, tapi yang membayarkan pajak bukan perseorangannya, tapi yang membayarkan pajak adalah perusahaannya. Perusahaannya yang membayarkan pajak ke pihak pajak. Kalau pendapatannya kurang dari 3 juta. Tapi kalau lebih dari 3 juta, tidak hanya perusahaan yang membayar pajak, tapi orang itu tersebut pun harus membayar pajak. Gitu. Oke, Azam bisa mengerti ya? Ali Almenta mengerti apa yang saya sampaikan? Mengerti Bu. Oke. Tadi si Mbak Lucy ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau Sartika Kusuma? Enggak, Bu, cukup. Paham. Paham? Gimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Apa kita sudah cukup? Kita bikin ini aja ya, bikin grup mungkin ya, biar bisa apa namanya, berbagi informasi tentang pajak. Mau saya yang buat grupnya atau kalian yang buat grupnya? Boleh Ibu aja nggak apa-apa Bu. Saya aja yang buat grupnya. Oke, grupnya nanti akan saya share di WA grup ya, siapa-siapa aja. Itu nanti akan ada tugasnya. Tugasnya apa? Tugasnya kita akan membahas tentang semua grup itu membahas tentang satu permasalahan perusahaan yang terjadi di daerah Lampung. Kalau yang bulat-bulat nggak boleh lagi ya, karena udah kita bahas. Jadi misalkan perusahaan mana yang kalian ketahui sedang bermasalah pajaknya, itu jadikan studi kasus di dalam kelompok kalian dan akan kita diskusikan minggu besok. Gitu ya. Jadi paham ya apa yang saya tugaskan? Paham, Bu. Jadi nanti kalian akan saya bentuk dalam satu grup menjadi 5 orang. Dalam 5 orang itu akan membuat studi kasus tentang perusahaan yang ada di Lampung, masalah perpajakannya. Misalnya dia ada masalah di retribusi atau reklamenya tidak membayar, atau dia ada masalah apa sehingga dia ditutup perusahaannya, ya itu yang akan kita diskusikan untuk minggu depan. Akan saya taruh di WA group mahasiswa-mahasiswanya siapa aja, nanti akan saya bagi menjadi 5 orang setiap grupnya. Oke, saya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi selain itu? Sartika, saya ingin nanya dong.
Tidak ada, Bu. Cukup, sudah cukup jelas. Tidak, saya ingin bertanya dengan kamu. Oh iya, iya Bu. Ini mahasiswa murni atau sudah bekerja? Sebagian sudah bekerja, Bu. Sartika udah bekerja di mana? Saya ngajar Bu, Oh, ngajar di sekolah. di sekolah. Ada NPWP-nya? Hmm? Ada nomor pokok wajib pajak? Ada, Bu. Ada. Berarti membayar pajak setiap tahun atau tidak? Iya, kan ada NPWP. Jadi kita tiap tahun harus di-upgrade di bayar pajak. Oke. Yang melaporkan Sartika atau perusahaan? Karena ini pribadi, jadi setiap tahun saya pribadi sendiri. Bayar pajaknya berapa? Sesuai ini sih Bu, penghasilan. Biasanya kan langsung dipotong. Potong langsung dari gaji. Ya, Kalau Azam Amarildo, saya ingin bertanya, Iya Bu, sudah bekerja atau Sudah, mahasiswa Bu. murni? Sudah bekerja, tapi mahasiswa juga Bu. Oke ya, sudah bekerja dan mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan, Azam mendapatkan surat pemberitahuan pajak tidak selama ini dari pihak perusahaan? Ya, Kayaknya Tidak. udah sih Bu. Setiap tahunnya menerima nggak surat pemberitahuan pajak itu? Bentuknya yang kayak gimana sih surat pemberitahuan pajak itu? Apa nggak ada surat pemberitahuan, tahu pajak menunggak gitu kan? Kayaknya nggak ada deh Bu, Nggak ada pemberitahuan. nggak ada pemberitahuannya. Jadi tidak pernah mengisi ya, tidak pernah mengisi surat belangko pajaknya tidak pernah diisi. Belum Bu. Belum ya. Oke, ada yang di sini yang sudah bekerja dan mengisi belangko setiap tahun? Kalau M. Alial Menta? Masih pengangguran, Bu. Jangan bersedih ya, mama masih pengangguran ya. Nah, kalau pengangguran nih, saya mau nanya nih, kalau menurut M. Alial Menta, penting nggak sih gitu orang-orang yang udah bekerja itu membayar pajak bagi orang yang belum bekerja ya? Melihat orang-orang yang sudah bekerja membayar pajak itu penting nggak sih sebenarnya? Apa nggak penting gitu? Menurut M. Alial Menta bagaimana? Menurut saya sih penting juga, Bu, karena untuk pemasukan daerah, jadi untuk pembangunan daerah juga bisa terlaksana gitu, Bu. Kalau orang-orang yang wajib pajak ini membayar pajak, Bu. Penting ya. Jadi penting banget apa penting aja atau penting banget emang pentingnya itu sebenarnya? Penting aja sih, Bu, nggak penting-penting banget juga. Penting aja, Bu. Penting aja ya. Iya, takutnya juga kalau bayar pajak, kalau pajaknya itu digunain untuk pembangunan daerah, kita juga nggak apa-apa ya, Bu, ya. Penting ya kan, cuman nggak, kalau takutnya ya kan, Bu, nggak digunain ke yang pembangunan daerah gitu. Jadinya bingung juga sih, Bu, pajak ini sebenarnya, Bu. Sebenarnya pajak itu ya pastinya untuk pembangunan daerah. Pembangunan daerah, infrastruktur, jalan, itu kan semuanya uangnya dari pajak. Karena pajak itu merupakan salah satu income terbesar suatu negara itu dari pajak. Karena pendapatan seluruh yang ada, perusahaan-perusahaan, orang yang bekerja income-nya lebih dari 3 juta, itu diharuskan untuk membayar pajak. Disitulah kita mendapatkan pendapatan dan bisa dibangunnya infrastruktur daerah. Kalau masalah nanti nggak dibangunin Bu pajaknya di korupsi gitu ya, oleh segenap oknum, ya itu masalah oknum, jangan
pihak-pihak yang berwajib bakalan nantinya, dan yang pastinya sih antara dia dengan yang di atas ya pasti ya gitu. Kalau masalah itu jadi kita nggak perlu khawatir. Saya ini khawatir nanti kalau saya bayar pajak tepat waktu, uang saya ini bakalan bukannya ditaruh di tempat yang benar, tapi malah dikorupsiin kayak gitu. Gak usah pusing kita masalah itu kan nanti bakal kasusnya bakal diusut. Dan itu kan gak semua orang ya begitu, hanya segelintir oknum. Jadi jangan berpikir begitu. Kalau misalnya semua orang berpikir begitu dan tidak ada yang membayar pajak, ujung-ujungnya nggak ada pemasukan pemerintah nggak ada pembangunan. Jadi kita stuck di tempat gitu kan kalau kayak gitu. Gimana? Azam kayaknya ingin bertanya. Bu, kalau misalnya kayak saya tuh kan nggak tahu tuh Bu kenapa pajak apa nggak di tempat kerja saya. Nah, itu karena belum sesuai UMR apa gimana Bu gajinya Bu ya? Iya, kan tadi saya sudah bilang wajib pajak itu, yang wajib membayar pajak itu merupakan income lebih dari 3 juta per bulan. Jadi jikalau dia belum 3 juta per bulan income-nya, maka tidak wajib membayar pajak. Gitu. NPWP pun biasanya tidak ada karena dia di bawah 3 juta. Jadi yang membayarkan pajak Azam itu bukan Azam, tapi perusahaannya gitu, tempat Azam bekerja. Oke, berarti kayak dosen gitu juga belum tentu bayar pajak ya Bu ya? Kalau misalnya di universitas itu belum memenuhi UMR Bu ya? Ya. Pokoknya semua orang mau dia apapun pekerjaannya, jika income-nya kurang dari 3 juta, maka pajaknya tidak ada. Gitu. Kalau dia income-nya lebih dari 3 juta, maka dia baru dikenakan pajak, yaitu sebesar 5%. Oke. Ada yang ingin ditanyakan yang lainnya? Bu, mengerti Bu. Yang mengerti ya. Untuk tugas besok ada yang ingin ditanyakan? Misalkan masih ada yang bingung kayak gimana Bu? Untuk tugas minggu besok ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti ya. Kalau ini Sylvie Octavia, mana ya mbaknya ya? Atau Ariansyah? Saya ini dulu ya, absen dulu ya. Tolong hidupkan semua ya, ininya, kameranya biar saya bisa mengabsen. Alia Menta, tolong dihidupkan kameranya. Ya. Oke. Kameranya masih banyak yang belum ini. Ada Helvi Amalia belum hidupin kamera. Ada Sylvia Octavia, Ariansyah. Halo. Nah, nama siswa saya ini ya. Dian Aristiawati. Belum hidup kameranya. Kita walaupun tatap muka, tapi tetap semangat ya. Jangan putus asa, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung. Kan ini kita merupakan tatap muka juga ya, walaupun secara daring ya. Tetap semangat nggak sih? Ayo dong, semangat nggak Jam? Semangat, Bu. Semangat nggak walaupun kita hanya via Zoom? Tidak bisa bertatap muka secara langsung. Alia Menta, tetap semangat ya. Semangat, Bu.
Ada pesan nggak, Bu? Kita tatap muka dong sekali-sekali, misalkan gitu. Jangan ini dong, jangan Zoom terus atau jangan classroom terus. Bosen Bu, kami ini classroom terus gitu. Apa senangnya? Apa senangnya dunia maya aja? Lebih senang mana sih, dunia maya atau sebenarnya tatap langsung? Perkuliahan itu lebih senang yang mana? Azam dan Alia Menta. Alia Menta. Menta. Ya Bu, Lebih senang dunia maya atau tatap muka secara langsung perkuliahannya? Bu, dunia nyata Bu. Dunia nyata ya, bosen ya udahannya. Langsung Bu. Gimana ya, kita tidak mungkin ya sekarang ini. Semua- Sekarang apalagi kalau- sekarang. Tadinya udah mau kalau- tatap muka, tapi ternyata kita udah PPKM level 2 lagi ya. Jadi udah nggak bisa, Kalau offline ini semua terbatasi Bu. ya terbatas. Ya. Tapi Kalau setidaknya sekarang kurang maksimal. ya maksimal ya. Ya, kita berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir. Jadi kita Amin. bisa tatap muka semuanya. Jadi nggak hanya satu atau dua orang yang bisa tatap muka, tapi semuanya. Biar bisa berkumpul di satu kelas lagi kita. Biar nggak kayak gini, tak tahu ada yang dipanggil-panggil sama dosennya, tapi nggak ada videonya, cuman gambar tutorial aja, nggak tahu kan lagi ngapain atau lagi apa, dengar nggak sih sebenarnya. Kan sebenarnya tidak maksimal ya, cuman ya apa boleh buat, memang kita harus begini. Nanti materi pun akan saya masukkan di Classroom ya, jadi kalian tetap absen melalui Google Classroom, jadi tidak hanya Zoom, tapi Google Classroom pun kalian harus masuk. Nanti semua materi akan saya masukkan di situ, dan absen juga di Google Classroom-nya ya. Nah, bilang sama kawan-kawan yang lain yang tidak bisa ikut hari ini, akan ada tugasnya minggu depan, yaitu saya akan buat grup, masing-masing grup ada 5 orang, dan membuat studi kasus yang akan kita presentasikan untuk besok, dan kita pelajari apa aja sih perusahaan-perusahaan mana yang ada, gitu ya. Oke, sudah jelas untuk materi kita pertemuan kali ini? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke, sudah jelas ya. Saya akhiri ya pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah Assalamualaikum kata. warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Salam. Terima Siap kasih. Bu. Siap Bu.